Pada 6 Januari 1968, pemerintah Orde Baru membentuk Kabinet Pembangunan yang dikenal dengan sebutan Pancakrida. Salah satu isinya adalah menciptakan stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi politik. Kondisi politik dan ekonomi di Indonesia sebelum Orde Baru sangat tidak stabil. Oleh karena itu, setelah berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno melalui TAP MPRS nomor 33 tahun 1967, Presiden Soeharto segera melaksanakan program untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Langkah yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi adalah 1. Membuat kebijakan politik luar negeri. 2. Membuat kebijakan politik dalam negeri. Dan yang ketiga yaitu melakukan rehabilitasi ekonomi. Untuk menciptakan stabilitas politik, langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru adalah kebijakan politik luar negeri. Sebelumnya, pemerintahan Presiden Soekarno menerapkan politik luar negeri yang cenderung ke komunis atau Blok Timur. Hal ini dinilai menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru ingin menerapkan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Artinya, Indonesia tidak condong ke Blok Timur maupun Blok Barat. Tujuan politik luar negeri pun diarahkan untuk dapat dilakukannya pembangunan kesejahteraan rakyat. Untuk menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia melakukan 3 upaya. Yang pertama yaitu memperbaiki hubungan dengan Malaysia melalui Jakarta Accord pada tanggal 11 Agustus 1966 yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Malaysia. Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia setelah diumumkan Dwi Kora oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964. Tindakan pemerintah Orde Lama ini jelas menyimpang dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia tersebut berhasil dicapai dengan ditandatangani Jakarta Accord pada tanggal 11 Agustus 1966. Persetujuan normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia merupakan hasil perundingan di Bangkok yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966. Perundingan dilakukan oleh Wakil Perdana Menteri atau Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak dan Menteri Utama atau Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Adam Malik. Perundingan telah menghasilkan persetujuan yang dikenal sebagai Persetujuan Bangkok. Setelah persetujuan tersebut, hubungan antara Indonesia dengan Malaysia kian membaik. 2. Kembali menjadi anggota PBB. Sebelumnya, Soekarno pernah menyatakan bahwa Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada 1 Januari 1965. Faktor utama keluarnya Indonesia dari PBB ialah diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap PBB. Seiring peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto pada tahun 1966, Indonesia kembali memutuskan untuk bergabung ke dalam organisasi PBB pada tanggal 28 September dan diangkat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hal tersebut didasarkan atas politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Yang ketiga yaitu memprakarsai pembentukan ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, merupakan sebuah organisasi regional yang dibentuk pada Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tujuan pembentukan ASEAN ini adalah untuk meningkatkan kerjasama regional, khususnya di bidang ekonomi dan budaya. Selain menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif, untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru juga menerapkan kebijakan politik dalam negeri.
yaitu 1. Melaksanakan pemilu. Pemerintahan Orde Baru melaksanakan pemilu pada tahun 1971 dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945, Demokrasi Pancasila, dan sistem kepartean multipartai. Pemilu tahun 1971 diikuti oleh 10 partai yang terdiri dari NU, Parmusi, Perti, PSII, PNI, Partai Katolik, Parkindo, Partai Murba, IPKI, dan Golkar. Sekber Golkar, NU, Parmusi, dan PNI menempati posisi teratas, tetapi hasil pemilu tahun 1971 dimenangkan oleh Sekber Golkar. Hasil pemilu tahun 1971 menetapkan anggota MPR yang terdiri dari DPR dan DPRD sebagai pengganti MPRS. MPR menunjuk Soeharto sebagai presiden dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai wakil presiden. Pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. 10 partai politik peserta pemilu 1971. 2. Melaksanakan fusi partai atau penyederhanaan partai. Pada tahun 1973, pemerintah mengeluarkan kebijakan fusi partai, yaitu penyederhanaan partai politik sehingga sistem pelaksanaan pemilu yang semula multipartai menjadi dwi-partai dan satu organisasi masyarakat. Banyaknya partai dianggap tidak memudahkan pembangunan, justru sebaliknya menambah permasalahan. Penyebabnya bukan hanya karena persaingan antar parpol, melainkan juga persaingan di dalam tubuh parpol antara para pemimpinnya tidak jarang memicu timbulnya krisis. Bahkan perpecahannya dinilai bisa mengganggu stabilitas Polkam. Atas dasar itu, pemerintah berpendapat perlu adanya penyederhanaan partai sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Setelah diterapkannya kebijakan fusi partai, maka pemilu selanjutnya yaitu tahun 1977 dan setiap 5 tahun setelahnya hanya ada 2 partai politik, yaitu yang pertama PPP atau Partai Persatuan Pembangunan, yang merupakan penyederhanaan dari partai-partai Islam seperti NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Yang kedua yaitu PDI atau Partai Demokrasi Indonesia, yang merupakan penyederhanaan dari partai-partai nasionalis dan non-Islam seperti PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI. Yang ketiga yaitu satu organisasi masyarakat, yaitu Golkar. Semua pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru selalu dimenangkan oleh Golkar. Yang ketiga, mengeluarkan gagasan penyeragaman ideologi Pancasila. Gagasan ini dikukuhkan pada Kongres Nasional Pramuka tanggal 12 Agustus tahun 1976 berupa pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila yang disingkat P4. Tujuan penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila. Sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Pada tanggal 21 Maret 1978, P4 disahkan menjadi TAP MPR nomor 11 tahun 1978. P4 kemudian mulai disosialisasikan di berbagai organisasi sosial politik dan masyarakat melalui penataran P4 yang dikoordinasikan oleh Badan Pembina Pendidikan Pelaksana P4 yang disingkat BP7. Setelah P4 disosialisasikan, maka seluruh organisasi sosial politik
harus menerima bahwa Pancasila sebagai asas tunggal mereka. 4. Kebijakan dwifungsi ABRI. ABRI bertugas menjaga pertahanan dan keamanan sekaligus sebagai kekuatan sosial politik. Kedudukan ABRI menjadi sangat dominan yang dibuktikan dengan 1. Banyak jabatan pemerintahan yang dijabat oleh ABRI, baik dalam bidang militer, sosial, politik, ataupun pemerintahan. Banyak anggota ABRI yang dimasukkan ke dalam keanggotaan DPR, MPR, serta DPD tingkat provinsi dan kabupaten. Yang kedua yaitu dibentuknya fraksi ABRI di parlemen. Selain menjadi anggota DPR, MPR, anggota ABRI pada masa Orde Baru juga banyak menjadi pejabat sipil. Hal ini menunjukkan adanya dominasi militer dalam kehidupan sosial politik di Indonesia pada masa Orde Baru. Yang ketiga yaitu memilikinya perwakilan di setiap struktur pemerintahan, bahkan hingga ke tingkat desa dengan adanya AMD. AMD merupakan singkatan dari ABRI Masuk Desa, salah satu program pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan desa dalam rangka mengabdi kepada masyarakat. Rehabilitasi ekonomi. Setelah menerapkan kebijakan-kebijakan politik untuk mencapai stabilitas politik, pemerintah Orde Baru juga melaksanakan program rehabilitasi ekonomi atas gagasan para staf pribadi Presiden Soeharto yang merupakan para ekonom dari Universitas Indonesia. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada TAP MPRS nomor 23 tahun 1966. Upaya pemerintah Orde Baru untuk merehabilitasi ekonomi adalah dengan A. Memerangi atau mengendalikan hiperinflasi dengan menyusun APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara berimbang. B. Menanggulangi masalah hutang piutang dengan cara diplomasi dan negosiasi ekonomi ke luar negeri. Pemerintah Orde Baru berhasil mengatur kembali penjadwalan pembayaran hutang yang sebelumnya telah jatuh tempo. Upaya diplomasi ekonomi ke negara-negara Barat dan Jepang itu tidak hanya berhasil mengatur penjadwalan kembali pembayaran hutang negara dan swasta yang jatuh tempo, melainkan juga mampu meyakinkan dan menggugah negara-negara tersebut untuk membantu Indonesia yang sedang terpuruk ekonominya. Hal ini terbukti antara lain dengan dibentuknya lembaga konsorsium yang bernama Intergovernmental Group on Indonesia atau yang disingkat sebagai IGI. C. Melakukan kerjasama dengan IMF atau International Monetary Fund agar Indonesia mendapat suntikan dana guna melaksanakan pembangunan, serta agar transaksi ekonomi yang dilakukan Indonesia dapat diakui secara internasional. D. Menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PMA. Pemerintah mempermudah perizinan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, bertujuan menarik investor asing agar dapat memperbaiki kondisi ekonomi negara. Dengan adanya penanaman modal asing akan menciptakan lapangan kerja dengan cepat. E. Menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri atau PMDN, di mana pemerintah memberikan kebebasan pajak kepada investor dalam negeri yang memenuhi syarat kelayakan proyek. Kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru tersebut menunjukkan hasil positif, di antaranya A. Hiperinflasi mulai dapat dikendalikan. B. Diputuskan adanya Rencana Pembangunan 5 tahun atau REPELITA. Rencana Pembangunan 5 tahun atau REPELITA. REPELITA 1 dimulai pada 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Di antaranya berfokus pada sektor pertanian dan program transmigrasi.
Repelita 1 terhambat karena peristiwa Malari atau peristiwa 15 Januari yang terjadi pada tahun 1974. Repelita 2 dimulai pada 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Di antaranya mengembangkan sektor pertanian dan pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku, mengalami permasalahan karena adanya krisis Pertamina pada tahun 1975. Repelita 3 dimulai pada 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Di antaranya meningkatkan produksi pangan dan produksi bahan mentah menjadi bahan jadi. Sempat mengalami hambatan karena krisis minyak dunia yang terjadi pada tahun 1979. Repelita 4 dimulai pada 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Di antaranya berfokus pada pencapaian swasembada pangan agar mampu menghasilkan mesin industri sendiri. Repelita 5 dimulai pada 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Di antaranya bertujuan mempertahankan swasembada pangan. Terhambat karena masalah pelaksanaan pembangunan yang tidak merata dan utang luar negeri yang menumpuk. Repelita 6 dimulai pada 1 April tahun 1994 sampai 21 Mei tahun 1998. Di antaranya berfokus pada sektor pertanian dan industri terhadap pesatnya perkembangan teknologi. Indonesia mengalami krisis multidimensional pada tahun 1997 hingga masa pemerintahan Orde Baru berakhir.